Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan mengajak kalian menuju destinasi terbaru di Banyumas, yaitu Cafe Serayu. Siapa nih yang suka hunting, tempat nongkrong baru dan hits? Baru-baru ini saya menemukan suatu tempat yang menarik untuk bersantai dan menikmati pemandangan yang spektakuler di Banyumas. Tempat ini dikenal sebagai Cafe Serayu, berlokasi di Jalan Losari, Desa Gambarsari, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Cafe ini menawarkan suasana yang tenang dengan panorama alam di sekitarnya berupa perbukitan dan perpohonan rindang yang memanjakan mata. Cafe Serayu merupakan salah satu kafe dengan view Sungai Serayu dan kereta api. Dengan pemandangan Sungai Serayu dan kereta api, membuat kafe ini mampu menyihir pengunjung untuk datang dan menikmati hidangannya. Akses menuju lokasinya juga mudah karena jalannya yang mulus dan mudah mencari lokasinya di Google Maps. Cafe Serayu ini buka setiap hari. Untuk weekday dimulai dari pukul 10 pagi sampai 10 malam, dan untuk weekend dimulai dari 8 pagi sampai 11 malam. Oh iya, di sini fasilitasnya juga cukup memadai, seperti ada toilet dan musola di depan Cafe Serayu, ada wastafel untuk mencuci tangan, dan lain-lain. Tetapi sayang sekali di sini belum ada wifi ya. Jadi kalau ingin menggunakan internet, ya gunakan kuota Anda saja. Lalu tempat ini juga Instagramable, terutama untuk para relevan yang suka menonton kereta api atau juga memoto. Dan juga tempat ini cocok untuk berkumpul bersama keluarga. Oke, di video kali ini, untuk sesi minuman kali ini saya membeli 3 minuman, yaitu adalah saya coklat sendiri dengan taburan whipped cream dan topping Oreo. Untuk rasanya sama saja seperti coklat pada umumnya, dan ini berkisaran harga 28.000. Untuk Arka? Dan saya ini memesan kopi susu, dan sini ada karamel dan mungkin di atasnya ada taburan susu kental ya. Dan untuk rasanya seperti karamel pada umumnya. Dan untuk saya sendiri, saya ini memesan minuman yang bernama Watu Meja. Nah, untuk Watu Meja ini adalah sebuah kopi susu yang dipadukan dengan sensasi aroma melati, dan untuk rasanya sendiri itu ya, untuk rasanya sendiri itu lebih cenderung ke arah kopi susu pada umumnya. Cuman di sini memang lebih ditambahkan seperti essence aroma bunga melatinya itu lumayan kuat. Dan untuk harganya itu sendiri sama seperti minuman yang lain, yaitu Rp28.000, standarnya kafe-kafe pada umumnya. Oke semuanya, sekarang saya di sini sudah bersama dengan Mas siapa? Edo. Oh, dengan Mas Edo. Di sini saya akan mewawancari Mas Edo tentang kafe Serayu ini, teman-teman. Nah, jadi mungkin Mas Edo bisa memperkenalkan diri dulu, dari mana dan pekerjaannya di sini itu sebagai apa dan ngapain aja gitu. Ya, aku perkenalkan diriku dulu ya. Ya. Thank you buat waktunya. Jadi Mas Bagas, perkenalkan, namaku Edo. Posisiku di sini sebagai Oh Mas. Posisiku di sini Pindah sebagai sini apa? head floor. Head floor. Adem. Iya, head floor. Job desk-nya itu lebih ke operasional atau kenyamanan pengunjung, terus operasional yang berlangsung, tidak terjadi kendala, entah itu pun komplain dan lain-lain. Itu lebih di situ job desk-nya. Berarti lebih kayak ke kepalanya di sini gitu. Kepala servis, yes. Oke, Tapi kepala tunggalnya bukan. Gitu. Jadi itu salah satu job desk dari Mas Edo sendiri. Nah, untuk pertanyaan yang akan kami tanyakan itu di sini tentang kafenya ya Mas. Nah, kalau untuk konsep kafenya itu sendiri bagaimana sih Mas? Kok bisa terjadi, maksudnya bentuknya bisa jadi seperti ini gitu? Oke, konsepnya sendiri ya. Buat konsep sebenarnya kita awalnya resto.
Cuma kenapa kok pemilihannya Cafe Serayu Iya, buat iya, namanya? Karena lebih familiar buat nama kafe. Oh iya betul. Daripada Resto Serayu nanti kalau cuma Serayu di depannya jadi pertanyaan ini Mas Bagas. Serayu itu apa sih? Kafe. Oh, familiar. Orang-orang sekitar juga familiar. Karena target pasar kita itu luas, semua dari kalangan semua bisa ke sini. Iya, iya. Jadi buat konsep sendiri lebih ke resto. Jadi kenapa depannya dikasih nama kafe itu karena supaya bisa dibilang lebih menarik, daya tarik gitu. Iya, lebih familiar. Iya. Sekarang kalau untuk penempatan lokasinya itu kenapa bisa di pinggiran Sungai Serayu ini dan lebih tepatnya dekat dengan jembatan rel kereta ini tuh gimana Mas? Soalnya ini merupakan suatu hal yang baru menurut saya sendiri sebagai orang awam ya Mas di tempat seperti ini gitu. Oke, kenapa kok pemilihan lokasinya kita di pinggir Serayu Kebasen yang agak jauh dari kota gitu ya? Ya, betul sekali. Nah, buat pemilihan lokasi di sini karena pertama tempatnya strategis Mas. Mungkin bukan untuk tempat nongkrong yang dekat kota, tapi untuk rekreasi. Iya. Kenapa di bawah rel jembatan kereta api? Karena itu menambah keestetikan view-nya. Betul. Jadi Iya. yang pertama kita pilih spot dulu lokasi. Walaupun agak lumayan lah ya dari kota, 30 menit dari kota. Iya. Tapi kita mempunyai view yang cantik di pinggir sungai, terus di bawah rel kereta lagi. Terus tempatnya luas kedua. Jadi untuk kegiatan apapun di sini cocok banget. Entah itu keluarga, cuma nongkrong doang, atau cuma kepengin minum kopi di sini, cuma minum. Itu dapat, jadi tempat nongkrongnya dapat, tempat ngumpulnya dapat, rekreasi atau wisatanya juga dapat. Tiga itu kenapa kita pilih di Kebasen ini. Gitu. Kalau untuk kafe ini sendiri itu mulai dibangun itu kapan ya Mas? Oke, mulai dibangun. Sebenarnya untuk bangunan ini udah lama Mas Bagas. Udah lebih setahun, 1,5 tahun yang lalu kita udah bangun. Banyak juga orang-orang yang tanya ini kapan buka. Nah kan sempet untuk sebelah kita itu ada kafe KPK. Iya betul. Pernah menggunakan tempat ini juga sementara. Nah kita mulai beroperasional itu di tanggal 29 Oktober kemarin. Jadi kita berlangsung ini buka ini sudah kurang lebih 1 bulan lebih. Mau 2 bulan. 29 besok ini baru 2 bulan. Berarti kalau untuk grand openingnya itu baru tanggal 29 Oktober yang lalu. Iya. Iya. Oke, mungkin cukup itu saja sih Mas untuk pertanyaan dari kami. Terima kasih ya Mas sudah mau meluangkan waktu, udah mau meluangkan sedikit kesibukannya dari pekerjaan Masnya sendiri di sini. Oke, makasih ya Mas. Oke, sama-sama Mas Bagas. Ya, sekian dari saya Bagas Hadi Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, sebelumnya perkenalan dulu nama Bapak dan nama Bapak siapa dan asalnya dari mana? Saya Arif, asal dari Purbalingga. Oh iya. Untuk alasan Bapak memilih kafe ini apa ya? Sebenarnya ini saya dikasih tahu adik saya, kebetulan adik saya pernah kesini dan merekomendasikan. Pertama dari sisi lokasi ya, lokasinya di pinggir sungai, di tempat wisata. Kemudian bagi para yang menyukai kereta api mungkin juga cocok karena di sini ada bangunan jembatan ya. Ya, seperti jembatan kereta api ini ya Pak? Iya, cukup ikonik lah istilah di sekitar sini. Oke. Dan di sini memang Cafe Serayu ini ya mungkin lebih menawarkan ke menawarkan ke pemandangan ya. Tapi ternyata juga masakannya cukup enak walaupun dari sisi variasi mungkin terbatas ya. Iya. Memang ini desainnya untuk kafe yang untuk pemandangan. Iya, betul. Jadi makanan terbatas pilihannya tapi cukup enak. Overall enak. Iya. Oke, cukup. Mungkin segitu saja ya pertanyaan dari kami. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Iya. Untuk menu di Cafe Serayu sendiri terdapat 3 jenis menu, yaitu makanan, minuman, snack atau dessert. Untuk makanannya di sini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu makanan Indonesia dan makanan Western.
Untuk makanan Indonesia terdapat iga bakar, nasi goreng, ayam bakar, ataupun ayam goreng. Untuk makanan baratnya sendiri terdapat pasta, terdapat fish and chips, lalu ada spaghetti. Untuk minumannya terbagi menjadi 3 lagi, yaitu ada ice coffee, hot coffee, dan non coffee. Sedangkan untuk snack atau dessert bisa memilih. Snack itu untuk makanan yang asin dan dessert untuk makanan yang manis. Sedangkan untuk minuman seperti americano dan cappuccino dan juga ada kopi jembatan sepur dan juga ada kopi susu hamparan padi dan menu-menu minuman lainnya. Dan juga untuk harganya sangatlah terjangkau, mulai dari 15.000 sampai 55.000. Namun untuk harga menu lebih lengkapnya kalian bisa mengunjungi Instagram Cafe Serayu. Kafe ini berdiri pada lahan yang cukup luas, dengan bangunan 2 lantai yang terdiri dari area rooftop, taman, outdoor, indoor, dan semi-indoor. Hampir setiap dari sudut kafe ini menjadi spot favorit bagi para pengunjung. Semua area didesain sedemikian rupa agar para pengunjung kafe tetap bisa memandang view Sungai Serayu dan kereta api yang lewat. Pada bagian rooftop lantai 2, pengunjung dapat melihat pemandangan Sungai Serayu dari atas dan mendengar deru suara kereta api yang melintas setiap 10 menit sekali. Taman kafe juga tidak kalah menarik. Pengunjung masih dimanjakan dengan pemandangan sungai yang diiringi dengan hembusan angin dari pepohonan rindang sehingga membuat mereka betah untuk bertahan lama, terutama pada senja hari. Bagi yang belum puas dengan berkeliling-keliling di daerah Kebasen, nah di seberang Kafe Serayu terdapat dermaga yang mengajak Anda untuk berkeliling-keliling di Sungai Serayu selama kurang lebih 30 menit. Lalu bagaimana aksesnya ke sana? Terdapat 3 opsi, yaitu opsi pertama adalah memanggil perahunya ke kafe, tetapi itu membutuhkan waktu yang lama karena harus dipanggil terlebih dahulu dan terkadang tidak fast respon. Tetapi biasanya beberapa perahu pergi ke tepian kafe dan jika ingin naik tinggal panggil saja, itu pun kalau perahunya dekat dengan kafe. Opsi kedua yaitu lewat bendungan Serayu. Jalan ini hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 seperti motor dan muternya tidak terlalu lama, mungkin sekitar 10 menit jika jalan rayanya tidak ramai. Lalu opsi terakhir itu memutar lewat Notok. Ini adalah satu-satunya jalan yang bisa diakses semua kendaraan. Tetapi jika Anda dari Kafe Serayu, maka Anda harus memutar agak jauh. Oh ya, bagaimana dengan harga parkir dan tiket masuknya? Untuk parkir, roda 2 dipatok dengan harga 2.000 dan untuk roda 4 dipatok dengan harga 5.000. Lalu, untuk tiket masuk, Anda harus membelinya ketika perahu sudah tiba di dermaga dan harganya adalah 10.000. Apakah aman menaiki ini? Tentu saja, karena staf-staf di sana sudah menyediakan life jacket sebelum menaiki perahu. Dan saya diberitahu oleh staf-staf di sana, kalau Anda bisa menyewa perahu ini, seharga kurang lebih 100.000 per jam. Dan perjalanan ini sangat mengasyikkan. Anda bisa melihat bukit-bukit hijau, terlebih lagi kalau ada kereta lewat di jembatan Sungai Serayu. Oke, terima kasih telah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di destinasi selanjutnya. Bye-bye.